Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di serial Revolusi Pendidikan dari Rumah. Kali ini kita sudah masuk ke episode ke-6. Sebelum-sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang pendidikan, mulai dari definisi, tujuan, prinsip-prinsip, dan lain sebagainya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan berpikir dalam pendidikan. Sudah ada beberapa yang saya coba rangkum di sini dan kira-kira ada 7 poin penting yang kiranya perlu untuk diketahui kita semua, termasuk bagi para orang tua dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari sebelum kita mulai, kita niatkan untuk belajar dan kita niatkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari episode kali ini itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pendidikan itu bukanlah hal yang sebentar, tapi seperti yang pernah saya katakan sebelumnya bahwa pendidikan itu adalah proses panjang, sangat panjang. Bahkan bisa kita katakan pendidikan itu adalah proses seumur hidup. Mulai dari seseorang itu lahir sampai dia wafat. Nah, maka karena pendidikan ini adalah proses seumur hidup, maka tentu kita tidak boleh sembarangan dalam mengaturnya, dalam merencanakannya, dalam mengatur strateginya. Kita tidak boleh sembarangan, sebab resikonya sangat besar sekali. Dampak yang diakibatkan dari pendidikan yang salah sejak awal itu sangat besar sekali. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu yang namanya kesalahan-kesalahan berpikir dalam pendidikan. Kita harus tahu di mana rintangan-rintangan atau jebakan-jebakan ketika kita sedang menjalani pendidikan. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu sudah mulai mencoba untuk menjalankan pendidikan, Bapak Ibu tidak salah arah dan tidak akan mudah terjebak dalam rintangan-rintangan tersebut tadi. Nah, kesalahan-kesalahan berpikir yang saya coba rangkum dalam 7 poin ini, itu biasanya masih sering banyak kita temui, terutama di masyarakat pada umumnya. Bapak Ibu boleh saja mempelajari dan boleh saja tidak sepenuhnya mengamini 100% apa yang saya sampaikan. Tapi setidaknya saya ingin coba memberikan perspektif baru. Mudah-mudahan ini setidaknya bisa menambah wawasan kita semua. Baik, kesalahan berpikir yang pertama adalah, kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah confirmation bias, atau hanya percaya pada yang diyakini. Maksudnya apa? Maksudnya, kebanyakan orang itu biasanya cenderung hanya menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka tentang pendidikan. Contohnya, banyak yang percaya biasanya bahwa anak itu harus les semua mata pelajaran supaya pintar. Meski anak sudah stres dari awal. Atau menolak metode pembelajaran baru karena ada yang beranggapan dulu saya tidak begitu tapi tetap sukses. Nah, ini namanya confirmation bias, atau seseorang itu hanya percaya apa yang dia yakini dan tidak mau lagi menerima pendapat dari luar. Nah, ini tentu sangat membahayakan Bapak Ibu, karena kita tidak pernah tahu, mungkin saja di luar sana banyak informasi yang sebetulnya bermanfaat untuk kita semua. Tapi karena kita sudah menutup dari awal, kita tidak mau membuka diri, maka akan sulit memperbaikinya. Maka dari itu, kita berusaha untuk coba terima berbagai pendapat dan kita sesuaikan mana yang cocok untuk keadaan kita. Nah, dan biasanya juga orang-orang seperti ini itu ketika ada riset
atau saran dari para ahli pendidikan itu mereka abaikan jika bertentangan dengan pemikiran pribadi. Nah, dampaknya biasanya anak dipaksa mengikuti cara belajar yang kuno, yang mungkin tidak lagi relevan atau tidak lagi nyambung di zaman sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya false dilemma atau bahasa lainnya hitam putih dalam memandang kesuksesan. Fakta-fakta ironisnya adalah biasanya banyak orang tua berpikir bahwa hanya ada dua jalan sukses. Satu, anak harus jadi dokter, jadi pengacara, jadi PNS, atau hidupnya akan sengsara. Atau biasa juga ada yang berpikiran, kalau tidak masuk perguruan tinggi favorit, masa depan akan hancur. Nah, padahal kenyataannya di era sekarang, di zaman sekarang, jalan menuju kesuksesan itu tidak lagi hanya sebatas harus masuk PNS, harus masuk jadi dokter, jadi pengacara, atau harus masuk perguruan tinggi favorit. Sebab apa? Sebab zaman sudah berubah, sekarang teknologi semakin canggih, kemudian banyak peluang-peluang baru yang muncul dari adanya kemajuan ini. Nah, sehingga kita tidak bisa mematok semuanya harus sama sesuai apa yang kita rasakan sejak dulu. Mungkin kita dulu merasa bahwa orang yang jadi dokter, jadi pengacara, jadi PNS itu adalah orang yang sukses. Mungkin sekarang masih nyambung, tapi kalau kita paksakan kepada anak kita, itu tidak akan relevan lagi karena banyak sekarang jalan menuju kesuksesan. Nah, sehingga kita harus menyadari bahwa zaman sudah berubah, maka kita harus mengubah cara pikir kita. Nah, dampaknya apa kalau berpikiran seperti ini? Dampaknya anak merasa tertekan dan takut mengambil risiko. Yang kedua, kalau misal ada bakat yang anaknya itu bakatnya misalkan dalam musik atau dalam olahraga atau dalam desain. Nah, kalau dia dibatasi sejak awal, maka bakatnya tidak akan berkembang dan sering dipandang tidak berguna. Akhirnya potensinya melemah dan dia tidak mampu mengembangkan secara penuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang namanya halo effect atau bahasanya mengukur kecerdasan hanya dari nilai akademik. Nah, banyak juga yang sering beranggapan bahwa anak yang ranking 1 sama dengan pasti sukses atau pasti cerdas. Nah, sementara anak yang nilai-nilainya biasa saja, tapi dianggap kurang berusaha. Nah, padahal kecerdasan itu multidimensi, multi aspek. Kecerdasan itu bisa bukan melulu soal akademik, tapi bisa kreativitas, pengelolaan emosi, kepemimpinan, tanggung jawab, kerjasama. Hal-hal seperti itu bisa kita temukan dalam diri anak kecerdasannya. Tidak mesti soal akademik, soal pengetahuan. Nah, contohnya, anak yang jago menggambar, tapi nilai matematikanya rendah, dianggap tidak pintar. Atau anak yang aktif bertanya di kelas, tapi tidak juara, dianggap kurang dibanding anak pendiam yang nilai ujiannya tinggi. Nah, ini kesalahan berpikir yang sering kita temui. Dampaknya apa? Anak merasa tidak dihargai kecuali memenuhi standar sempit orang tua. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ada yang namanya Dunning-Kruger effect atau bahasa lainnya adalah sok tahu tentang cara mendidik anak. Nah, biasanya sering kita temui bahwa para orang tua itu sering merasa paling tahu cara mendidik anak hanya karena saya sudah punya anak. Contohnya, memaksa anak belajar dengan cara keras, misal dihukum jika tidak bisa matematika atau tidak bisa IPA atau IPS. Nah, padahal metode itu justru merusak motivasi belajar. Kemudian banyak juga orang tua yang tidak mau belajar tata cara pengasuhan modern, tetapi tetap pakai cara lama. Alasannya biasanya dulu saya dipukul juga jadi sukses. Nah, orang tua sering menolak masukan dari guru atau psikolog karena merasa lebih berpengalaman. Nah, ini berbahaya karena semakin kita membatasi diri kita, tidak mau menerima
masukan-masukan dari luar, itu akan semakin mempersempit cara berpikir kita. Dan pendidikan anak akan semakin terhambat dan tidak mau berkembang. Nah, dampaknya pola asuh yang terlalu otoriter atau tidak adaptif itu akan menghambat perkembangan anak. Kemudian yang kelima, ada yang namanya bandwagon fallacy atau istilahnya ikut-ikutan tren tanpa pertimbangan. Nah, banyak juga kita lihat di luar sana orang tua yang sering terjebak tren pendidikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan anak. Contohnya, memaksa anak ikut bimbel sejak SD karena alasannya teman-temannya juga les, atau memilih sekolah mahal hanya karena gengsi, padahal tidak cocok dengan karakter anak, atau terlalu cepat memberikan handphone atau gadget dengan alasan biar tidak ketinggalan zaman, tanpa aturan yang jelas. Nah, kesalahan berpikir seperti ini juga akan berbahaya kalau kita tidak mempertimbangkan kesesuaian dengan anak. Jadi kita tidak mesti harus ikut-ikutan tren di luar sana. Boleh jadi ada yang cocok untuk anak kita, boleh jadi ada tren yang memang tidak cocok untuk anak kita. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan anak kita. Kemudian yang keenam, ada yang namanya sunk cost fallacy. Memaksa anak menekuni jurusan atau sekolah yang salah. Nah, banyak di luar sana orang tua sering mempertahankan pilihan yang jelas-jelas tidak cocok untuk anak hanya karena sudah terlanjur investasi, buang-buang waktu, buang uang, buang gengsi. Contohnya, anak padahal tidak suka kedokteran, tapi dipaksa lanjut karena alasannya sudah bayar mahal untuk bimbingan belajar perguruan tinggi. Atau ada anak yang ingin pindah sekolah karena di sekolahnya dia dirundung, dibully, dan dia stres di sekolah itu. Tapi orang tua melarang karena alasannya nanti malu sama tetangga. Nah, dampaknya anak akan terjebak dalam urusan atau karir atau jurusan yang tidak mereka minati, berujung pada stres berkepanjangan, depresi. Nah, yang terakhir, kesalahan berpikir adalah appeal to emotion atau mengorbankan kesehatan mental anak demi ego orang tua. Banyak orang tua menggunakan kalimat manipulatif untuk memaksa anak mengikuti keinginan mereka. Contohnya, ada yang berkata, kamu tidak sayang ibu kalau tidak mau jadi dokter. Atau ada juga yang berkata, ayah sudah kerja keras, masa kamu tidak bisa ranking? Nah, akhirnya karena terlalu menggunakan perasaan bersalah ini untuk mengontrol anak, itu akan membuat anak jadi mentalnya terhalang, terblokir. Dan dia akan tumbuh dalam perasaan yang tidak cukup baik dan dia akan selalu merasa pesimis. Akhirnya dia akan berujung kepada stres, depresi, dan rendah percaya dirinya. Nah, itulah 7 kesalahan berpikir. Kemudian apa yang harus dilakukan orang tua sebenarnya, apalagi di zaman sekarang? Satu, orang tua sudah harus mulai belajar untuk menerapkan mindset berkembang. Artinya harus memahami bahwa kecerdasan itu bisa dikembangkan, tidak hanya dari nilai akademik. Yang kedua, dengarkan anak, dengarkan kata hatinya. Kita harus berempati dengan anak. Tanyakan minat dan kendala mereka. Jangan hanya memaksa keinginan sendiri. Yang ketiga, kita juga harus belajar sebagai orang tua. Edukasi diri kita tentang pengasuhan zaman sekarang, zaman modern. Kemudian yang keempat, fokusnya pada proses, bukan pada hasil. Hargai usaha anak, sekecil apapun usahanya. Jangan fokus ke nilai akhirnya. Yang kelima, jangan jadikan anak proyek prestasi. Anak bukan trofi atau bukan piala pajangan yang bisa dipamerkan ke orang lain. Kita tidak perlu harus mengemis validasi ke orang lain. Kita cukup fokus dengan lingkaran terdekat kita, keluarga kita. Jangan sesekali mendengarkan perkataan orang yang tidak jelas menilai kita. Tidak perlu dengarkan. Cukup fokus dengan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa. Fokus dengan perkembangan anak kita, hargai usaha mereka, dan
Dengan begitu pendidikan akan berjalan lancar dan dia akan sukses dengan sendirinya, dengan caranya sendiri. Jadi kesimpulannya adalah orang tua adalah aktor kunci dalam pendidikan anak, tapi banyak yang sering terjebak dalam pola pikir yang keliru karena pengaruh budaya, pengaruh tekanan sosial, dan ketidaktahuan. Jadi perubahan harus dimulai dari kesadaran bahwa setiap anak itu unik dan kesuksesan tidak bisa diseragamkan. Demikian kiranya episode 6 kali ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.